Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Tak Kentul bersama dengan Ocha dan juga Uci. Aduh, kamu kenapa sih kayaknya ngantuk banget deh hari ini? Benar, aku lagi gloomy Kenapa banget sih? karena cuaca di sini emang mendukung sekali untuk tidur sebenarnya. Betul. Iya. Kayak lagi apa ya? Hari ini tuh kayak ngantuk nggak sih kamu? Benar, Aku ngantuk. juga lagi nggak enak body nih sekarang. Lagi gloomy ngantuk gitu, Iya, pengen benar. enak banget tidur sebenarnya. Bener, enaknya sih sebenarnya tidur ya, cuma karena kewajiban. Kewajiban ya, kita tetap harus menghibur sobat badak yang ada di podcast ini ya. Bener, tadi dia sedih karena aku tadi lagi ngerayu Lemon. Emang ada lemon tadi? Nggak tahu ya. Nggak tahu aku juga ya. Oke Tadi ya. pas main game show sama Kak Gita mungkin. Oh iya sepertinya mungkin ya. ada kali ya. Oke. Dan tentunya podcast hari ini kita nggak bakal ngobrol yang terlalu jauh dari tema ya. Kita Betul. punya tema yaitu adalah weekend. Yes. Weekend kita kemana, bener gak? Weekend itu enaknya ngapain aja? Oh iya, weekend itu enaknya ngapain aja ya. Weekend itu sebenarnya enakan mungkin kalau kata artikel hangout with boyfriend, Yes. girlfriend atau teman dan lain. Hmm. Kalau aku weekend itu lebih, kan kita pernah ngomong minggu lalu nggak sih? Kayaknya kita pernah ngomong deh, Iya. tapi gak apa-apa kita ulangin lagi karena Oke. belum tentu ada semua orang yang tahu gitu. Oh benar. Tapi sebelum kita ngobrol nih Cil, baiknya kita sapa dulu karena Boleh. tak kenal maka tak sayang, tanya apa maka akan bubar, ya. Bubar, Jadi benar. Boleh Babang Ope diturunin dulu, bentar partisipannya nanti dinaikin lagi. Nah, oke, terima kasih Babang Ope. Terima kasih Babang Ope. Oh, di sini Nah. ada Kak Indra, Bunda Miftahul, Miftahul. my bestie, dan juga ada Bunda Raisita, Bunda Yulina, Kak Zaki, Kak Bagus, Dan Kak Rindu. Bunda Rindu. tuh. Bunda Rindu ini siapa nih Kak Rindu? Aku nih? juga kayaknya belum pernah dengar ya. Kayaknya baru tapi apa udah lama tapi aku nggak tahu, tapi Oke. ya udahlah ya. Oke, jadi sebenarnya simpel aja sih. Podcast kali ini tuh ya seperti biasa ya. Kalau Weekend ketemu, lah ya. kalau ketemu sama aku sama Ucil tuh pasti kita ngomongnya nyerempet-nyerempet tapi masih sesuai topik. Masih sesuai dengan topik. Iya, minumnya bener nyerempet banget. kemana-mana tapi masih sesuai topik. Nah, Bener. tema sore hari ini tuh sebenarnya kita simpel aja ya, kayak Weekend ini enaknya lebih ngapain ke, aja iya, sih? lebih ke weekend ini tuh Ngobrol-ngobrol aja kita. iya. Nah, kalau mungkin sobat badak di rumah ini kalau weekend lebih ke quality time sama family Benar. kali ya. Terus juga kalau yang punya pacar jalan sama pacar. Kalau aku pribadi kalau weekend aku tuh lebih suka di rumah. Aku tuh anaknya berumahan banget tau, Cil. Anaknya rumah banget. Kamu percaya nggak? Homesick banget. Homesick banget, kayak aku tuh keluar dalam 1 bulan tuh nongkrong sama temen tuh kehitung sejak aku sudah padat kerjaan ya. Padat kerjaan. Iya, sejak aku ngerasa oh oke nih, kayaknya udah bukan waktunya lagi untuk kita bermain. Bermain. Lebih baik. Oke, aku kan punya target sendiri. Pasti setiap orang itu punya target masing-masing benar. dalam hidupnya Yes. kan. Kayak di umur segini aku harus bisa menikmati hasil kerjaku. Let's say kayak gitu. Gitu. Nah, aku tuh punya target itu dan jadi kayak nggak ada kepikiran untuk bermain keluar. Jadi aku lebih prefer untuk nonton di rumah, kayak yang kemarin kita ngobrol, Iya, terus benar. juga atau enggak ngobrol sama kakakku, sama adikku. Aku tuh sering banget ngobrol sama kakak sama adikku ya, kayak kita tuh dari Senin sampai Jumat udah jarang ketemu. Jadi kalau weekend tuh kita ngobrol gitu selama seminggu tuh kita ngapain Tapi aja. weekendnya sama nggak sama kayak adiknya kakak atau kakaknya kakak? Kalau adik, mama sama kakak weekendnya sama, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Kalau aku kan rancu ya, Rancu, jadi iya. jadi Benar, nah benar, itu rancu. kayak gini nih. Hari Sabtu aku masih kerja, jadi dari pagi tuh aku ngobrol sama mereka. Oh, pagi-pagi Ngobrol. malah Iya, ya. pagi-pagi atau kalau aku udah bangun tidur, mereka tuh masuk ke kamar aku. Kayak, Oh. hai hari ini kerja nggak kerja nih? Gimana aktivitas kemarin selama seminggu tuh dikasih tahu kurang lebih ya singkat-singkatnya aja. Kemarin gue di kantor gini. Oke lo hari ini mau kemana? Aku tanya. Gue kayak di rumah aja deh. Gue pengen ini deh, pengen Istirahat makan deh. apa Oke, segala pengen istirahat dan macam, lain-lain. ya. Lu pulang jam malam-malamnya kita ngobrol, kita nonton segala macam gitu. Jadi kalau weekend itu mamaku udah pasti kita tuh kayak either kita makan bareng di rumah atau kita nonton bareng gitu. Yang pasti quality time bareng sama keluarga Iya, ya. karena aku tuh anaknya ini banget ya, kayak cinta keluarga banget ya anaknya Iya, ya. emang Jadi family banget lah family ya. banget ya, Family kalau- first banget ya. iya family first. Kalau cowok itu kan family man banget Family kan. man. Ya, gitu. Iya. Oke, kalau Ucil pribadi, kamu kalau weekend either kamu olahraga atau kamu memang quality time sama family atau sama teman-teman atau gimana? Kalau aku juga orangnya sebenarnya nggak terlalu suka yang jalan-jalan. Oke. Pertama bukan karena kenapa-napa, Oke. tapi yang pertama itu adalah kalau kita keluar bersama dengan teman-teman, kita nggak bakal pikirin duit kita yang bakal keluar berapa, bener gak? Betul. Karena ketika nongkrong ada aja nanti keluarin nih, haus nih, minum lagi, beli lagi, ntar ini beli lagi, ini beli lagi. Kayak kalau di selatan itu ya nih breakfastnya anak selatan itu
paling minim itu 300 sampai 500 itu 500.000 itu juga breakfast ya. Anak selatan nih, Benar, breakfast jam 9 benar. pagi. Nanti tergantung dia mau lunch di mana lagi. Bener, lunch Jadi, lagi beda lagi. Lunch beda lagi. Nanti abis lunch, terserah tuh mereka mau nongkrong di mana. Malamnya beda lagi. Malamnya beda lagi, tergantung mau nyambung atau enggak. Jadi kalau misalkan kita nongkrong di selatan itu 3 juta, 4 juta keluar. Sehari pun itu pun ya. Dan makanya itu biayanya tuh kan udah agak banyak ya. Iya, pricey memang. Jadi lebih bisa. baik hal tersebut bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih berguna. Yes. Contoh seperti kayak ya makan secukupnya. Yes. Atau bisa dikasih ke orang tua nih. Orang tua kan lebih membutuhkan juga Yes. untuk budgeting yang di rumah. Betul. Segala macam. Terus juga yang kedua itu orangnya nggak terlalu banyak teman kalau aku. Oke. Karena terlalu sibuk kerja. Mungkin yang di luar sana teman-teman aku dulu udah yang ada yang ngerantau, Oke. ada yang pergi keluar kota, ada juga yang sudah sibuk kerja juga. Oke. Jadi udah jarang banget yang kita tuh ketemu Keep in nongkrong. touch gitu ya. Jarang banget. Jadi Oke. sekalinya ketemu ya udah hari itu aja. Kamu tau gak sih Cil, aku tuh puji Tuhan tuh aku punya teman banyak banget ya Cil ya. Aku sampai lupa teman aku tuh di mana aja gitu kan. Kayak di sini ada, di situ ada, di sini ada. Nah, mereka tuh kita masih temenan di sosial media, masih. Tapi mereka selalu berpikir kayak Onel tuh susah banget diajak ketemuan. Karena mereka ngelihatnya tuh updatean aku tuh bukan yang kayak bukan kayak di tempat-tempat yang hidden. No, Mas, aku tuh kerja mulu updateannya. Jadi mereka tuh kayak mau ngajak aku tuh udah mikir kayak, kerja nih dia sibuk nih. nih, pasti sibuk nih kayak sampai kayak aku berkabar kayak gue kayak mau ke Jakarta. Itu ngumpul udah kayak mau gathering tau gak sih? Semuanya kayak, langsung ngumpul bisa. Kayak cuma gara-gara aku pengen kesana doang. Nah itu kadang aku kangen sama teman-teman aku. Cuma aku bilang sama mereka bukannya gue nggak mau main, cuma gue udah capek. Iya, apalagi kan kalau misalkan pulang kerja kita udah rada malam ya di sini. Yes, kita kerja juga udah malam. Kerja malam, pulang malam udah capek, lelah. Kalau Yeah. misalkan kita harus tahan badan lagi, ngendarain kendaraan Yes. lagi, harus ke Jakarta atau kemana segala macam kan, kita capek sendiri Yeah. yang ada nanti drop. Betul. Dan Benar. juga bukannya apa ya? Kalau kita nongkrong atau kita keluar sama teman itu kan kita nggak tahu, benar kata Ucil, berapa budget yang akan kita keluarkan. Benar, karena nggak Kalau- bakal kepikiran Kak. Iya betul, aku setuju. Karena kalau kita nongkrong di coffee shop, let's say kita nongkrong di coffee shop, baru 1 jam minuman udah habis, kita pasti pesan Pasti lagi. pesen lagi, Gengsi bener. dong, Wak, nggak pesan lagi. Bener banget, Iya apalagi dong. ngelihat teman baru datang baru pesan kayaknya enak nih Iya, tuh pesan pesan lagi. lagi gitu kan. Jadi lebih baik kita alokasikan uang kita itu kalau kita di rumah tuh kita quality time sama keluarga tuh kita bisa save money juga. Benar. Kita bisa ya walaupun kita jajan udah pasti jajan Tapi beli untuk minum. keluarga Tapi nggak kan sih? untuk keluarga, Benar. untuk kita juga di rumah Benar. dan kita juga save power juga Benar. untuk besoknya bekerja lagi. Tapi semua orang tuh beda-beda ya Cil ya. Ada Benar, yang beda memang banget. kalau weekend itu dia udah kayak wah gue harus keluar. Mm. Gue harus nongkrong, gue harus kesini, Iya. ke situ, gue harus belanja Mungkin dan kalau lain-lain gitu kan. masih umur-umur 17, 18 masih kepikiran buat nongkrong kali ya. 19, 20, 21. Kayaknya mereka tuh pada mikirnya, oh ya udah ini masih masa sekolah nih. Oke. Kayaknya enak banget kalau misalnya kita jalan-jalan gitu. Oke, mungkin kalau anak-anak yang umur segitu kan mungkin masih nyari jati dirinya dia tuh mau kemana. Cuma kalau untuk yang kayak aku pribadi atau teman-teman aku yang memang sudah seumuran sama aku, itu tuh mereka kayak oke, kita ketemu walaupun cuma 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi kan itu rasanya tuh kayak wah banget. Ngerti nggak? Berkualitas gak sih? Berkualitas. Jadi Benar. aku selalu bilang sama teman-teman aku gini, kalau kita mau ketemu, lo harus punya topik yang bisa dibahas. Aku bilang kayak gitu. Jangan kita ketemu satu table terus kita ngomonginnya, lo kerja di mana sekarang? Lo apa nih segala macam. Gua nggak mau yang kayak gitu karena itu sama aja kita mengkomparkan diri kita dengan orang lain. Ngerti nggak maksud aku? Bener. Kayak Ucil udah lama nggak ketemu sama teman kamu nih. Sekian lama, datang, kalian ketemu terus kalian langsung ditembak gitu kayak, lo kerja di mana sekarang? Gue kerja di sini kayak nanti kalau misalkan nggak sesuai level atau nggak sama levelnya itu jadi kan kan akan ngerasa kayak insecure. Benar, terus keluar. Iya, ada gitu. jenjang yang dia buat dalam pemikiran dia sendiri. Yes, betul. Jadi teman-teman aku tuh selalu tahu, mereka kalau mau ngajak aku nongkrong, mereka udah siapin kayak satu topik yang kayak pembahasan kayak, gue mau cerita soal pacar gue. Cak, gue mau cerita soal pacar gue. Oke, pacar. Jadi mereka tuh kalau nongkrong sama aku nggak mungkin ngomongin orang, nggak mungkin ngomongin pekerjaan, perihal cinta, perihal keluarga, perihal diri sendiri, perihal teman-temannya mereka yang gimana, itu akan aku bakal mau ketemu. Tapi kalau misalkan cuma nongkrong yuk,
Skip. Kayak nggak tahu mau ngobrolin apa ya. Ya, satu buang-buang waktu, kedua buang-buang tenaga, buang-buang duit juga, iya, bener, dan buang-buang dosa kita orang. Betul. Jadi lebih baik ya udah kita. Tapi kalau misalkan kita sering-sering ketemu juga bosen kali ya. Bosen. Nah, makanya itu yang aku bilang. Walaupun kita ketemu 2 bulan 3 bulan sekali kita dengan kegiatan kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing, sekalinya ketemu itu kan kita pecahin celengan rindu kita. Iya, tuh, jadi benar-benar ngomong semua ngerocok semua sampai malam. Jadi benar-benar quality time. Yang namanya handphone itu benar-benar kita taruh. Nah, aku tuh kalau ngobrol sama teman-teman aku nggak ada. Mereka semua tuh tahu. Aku tuh nggak pernah megang gadget kalau lagi sama mereka. Jadi mau sepenting apapun, cuma lihat dari pop up doang. Nanti dulu. Oh, dibalikin lah. Karena kamu percaya nggak, Cil? Kalau kita lagi ngobrol, manner kita tuh kelihatan. Kayak aku lagi ngomong sama kamu, tapi kamu megang handphone, itu kamu benar-benar keliatin kalau kamu tuh nggak mendengarkan aku dan nggak fokus lah. Jadi nggak nangkep. Jatuhnya nggak sopan. Benar, nggak gitu. sopan. Jadi mereka tuh tahu banget aku tuh kalau lagi sama aku nggak ada yang main handphone. Taruh semuanya handphonenya kayak bener-bener notif pacar kayak, Cak, boleh mau ngapain? Balas. Oh ya silakan. Kalau pacar ya udah nanti daripada berantem gara-gara gue ya udah balas deh. Terus kalau main IG ngapain? Mau foto, Cak. Mau foto. Ya udah enggak ntar kayak gitu. Jadi mereka tahu gitu. Itu kan karena kita udah lama banget gak ketemu, lebih baik kita quality time. Benar-benar lakukan quality yang benar-benar berkualitas. Jangan cuma cuman jalan-jalan doang, tapi nggak tahu arahnya juga kemana. Karena aku tuh basically aku suka ngobrol, Cil, orangnya. Jadi mau obrolin negara juga ayo aja gitu kalau sama aku ya. Pokoknya semua topik bisa masuk lah ya. Iya, puji Tuhannya bisa masuk gitu. Jadi aku lebih suka ngobrol daripada ngobrolin hal kayak lu tau gak sih buah manggis tuh kenapa ada seratnya, maksudnya kayak gitu. Tuh kita kulik tuh kayak, itu kenapa ya? Coba deh kita buka Google deh. Jadi ada topiknya, satu topik yang bisa dikulik tuh. Iya, jadi tuh kita bermain otak juga nongkrong. Jadi makanya teman-teman aku tuh kalau nongkrong sama aku, Cak, gue kangen baca tuh, Cak, kayak, ayo kita main dong segala macam. Cak, tuh ngasih pacar gue gini. Enggak, gue gak ada waktu buat balas WhatsApp lo. Kalau kayak gitu. Nanti aja. Jadi gitu. Makanya kalau kata teman-teman aku, bro, untung banget ya orang yang bisa sering sama lu, pasti enak banget ngobrol sama lu. Cuma ya itu, kita kan kalau aku sama Ucil nih kalau di kantor udah di ruangan masing-masing gitu ya, kayak Ucil udah ngerjain ini, aku udah ngerjain ini. Nanti kalau kita ketemu cuma hai, makan gitu. Kamu makan nggak? Aku mau ke bawah nih, kamu mau nitip nggak? Enggak kayaknya deh. Udah pulang yuk gitu dong. Kayak kita ngobrol tipis, tapi sekalinya ngobrol tuh kayak wah udah bisa kemana-mana aja lah pokoknya. Bisa deep talk, benar-benar deep talk ya kan. Kayak perihal cintanya Ucil waktu itu, perihal cintanya kita sharing kayak Kak, aku sama pacar aku. Nah, kalau di kantor itu tuh kita tradisinya tuh kalau ngomong tuh aku kamu. Jadi benar-benar kayak orang pacaran ya. Jadi kalau lagi ngomong berdua tuh kayak orang pacaran. Aku kayaknya begini dong pacar gue. Bener, aku kayak gini deh, Cil, kayak gini. Oh iya gitu ya kayak. Kayak jadi benar-benar intens banget sekalinya ngobrol. Tapi kalau udah sibuk masing-masing udah nggak ada sibuk kayak ketemu pas udah jam pulang. Bayangin pada kita satu gedung, satu kantor, gedung ya. Tapi teman-temannya Kak Ocha itu lebih banyak teman-teman waktu kayak SD, SMP, SMA atau kuliah kah? Puji Tuhan sampai sekarang masih keep in touch semuanya dari SD sampai kuliah tuh keep in touch semua. Kakak masih ingat teman-teman? Masih. Aku pun udah gak ingat teman SD aku kemana. Masih. Aku tuh punya teman SD kan. Kita tuh udah bareng-bareng dari SD, mungkin kita udah 15 tahun bareng-bareng. Sampai sekarang? Iya. Sekarang? Iya, sampai sekarang. Dan terakhir itu aku kemarin ngumpul sama mereka, jadi kita udah benar-benar sibuk semuanya kan, jadi kita di grup tuh ada sekitar 60 orang teman-teman kecil, teman-teman kecil 60 orang, kayak you imagine. Iya, kayak cuman dibagi 3 kelas doang ya satu sekolah ya. Kan? Oke. Enggak, jadi gini, ada teman yang benar-benar teman rumah, terus teman sekolah ternyata kenal, jadi kita jadi tuh digabungin di satu grup, jadi benar-benar semuanya tuh keep in touch. Nah, jadi udah seumuran aku semua, udah kerja masing-masing, udah ada yang di PR, gini-gini segala macam, bener-bener ibu-ibu sibuk. Nah, jadi udah kalau ketemu tuh kayak kemarin, Cil, kita duduk bareng-bareng, main games. Kamu bayangin main games itu main games kayak kartu rem, kita balik, terus kita bagi nih timnya di 2 orang. Nah, aku tuh jadi ininya, jadi panitianya ceritanya. Aku yang catetin skor. Jadi misalnya Ucil sama Alia nih, tim. Gita sama April. Nanti Ucil buka satu kartu. Kalau merah harus ketemu merah, hitam harus ketemu hitam. Gitu. Nanti ada poinnya masing-masing. Itu tuh seru banget. Nah, jadi setiap mau kita ngumpul bareng-bareng, itu aku udah sediain games. Ada 5 games dan itu tuh bener-bener kita bisa sampai gak tidur, itu main seru-seruan gitu. Nah itulah quality time yang berkualitas seperti itu. Jadi no gadget,
benar-benar nggak ada ngomongin orang, kita benar-benar main games berapa puluh Tapi orang. suka staycation gak sama teman-teman? Kayak misalkan jalan kemana? Jalan kemana? Kalau jalan keluarnya tuh udah capek jompo semua kali ya. Kita tuh lebih ke staycation kali ya. Oke, kayak kemarin kita staycation di satu tempat. Ya udah, kita PT-PT, ya kan? PT-PT buka. Aku bilang, gue selesai kerja jam segini ya, jadi gue nyusul. Pas aku datang jeder langsung udah ngumpul semuanya. Tapi staycationnya di daerah-daerah sini juga gitu ya? Nggak pergi keluar gitu? Masih di Jakarta. Masih di daerah-daerah sini lah ya? Masih daerah-daerah sini juga. Jadi ya itu, walaupun kita jarang ketemu, sibuk masing-masing. Nah aku sama teman-teman aku tuh kayak, kita kalau ketemu kita harus berkualitas gitu. Bawa satu topik yang benar-benar berkualitas. Kayak kita sharing, teman aku ada yang mau lanjut S3, ada yang mau ini. Oke, lu gimana Ca, kerjaan lu lancar? Aku bilang gini, gimana memang sudah basic lu banget ya, memang sudah passion lu banget di dunia kreatif dan lain-lain segala macam gitu cerita. Gimana DPR? Aku bilang gini, gimana lu DPR makan gaji buta kan lu disogok kalau segala macam kayak waca gitu ngomongnya. Jadi gitu. Benar-benar aku suka banget quality time sama teman-teman aku. Karena mungkin love language aku juga quality time kali ya. Jadi ke bawah kalau sama teman aku tuh aku sukanya ngobrol. Jadi ngobrolnya nggak bakal kehitung waktu ya. Tiba-tiba udah tengah malam aja. Betul, udah tengah malam tiba-tiba udah azan subuh. Jadi ya aku ternyata udah harus pulang ya, udah harus tidur ternyata. Gitu. Ya memang seru banget sih ya. Namanya weekend itu dimana enaknya itu kita quality time. Atau kita jajan. Yang punya anak ya mungkin main sama anaknya, keluar kemana. Yang memang belum masih single mungkin lebih milih di rumah jajan dan lain-lain. Weekend itu tidak bisa diartikan kita harus keluar rumah kok. Benar, di rumah pun juga bisa. udah Tiduran seharian pun ada yang orang bilang itu weekend. Iya udah gitu kan. Weekendnya setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang memang pengen leha-leha aja, goler-goleran aja ada. Iya benar-benar. Ada yang pengen nonton, kayak aku kadang-kadang tuh kalau aku lagi di rumah aja aku tuh nonton. Kemarin kita udah ngebahas kan Cil, kayak iya kita mau nonton apa, terus suka tonton apa. Iya gitu. Kalau Ucil mungkin kan aduh Kak, aku sama teman-teman aku nggak kontekan lagi, jadi aku lebih milih kalau weekend itu aku di rumah aku olahraga dulu pagi, terus dia pulang mandi udah di rumah gitu kan, main handphone dan lain-lain. Ya karena itu tuh bener-bener satu save power, save money, dan juga kayak apa ya, nggak buang-buang waktu. Nggak, ya maksudnya di rumah pun ya udah. Ibaratnya kita kayak nge-charge diri kita lagi untuk besok aktivitas gitu loh ya. Kalau di rumah juga ada orang tua, jadi kita bisa ngobrol sama orang tua. Ya betul. Gitu. Jadi bener-bener si weekend itu kalau ditanya Ocha, ya aku quality time. Ucil juga quality time sendiri di rumah. Iya. Tapi Kak Ocha ini sekarang umur berapa? Aku tahun 94, tahun ini aku tuh 28. 28, bedanya weekend, nih kita ngomongnya waktu Kakak Ocha 19 tahun sama 28. Weekend umur 19 tahun Kak Ocha tuh ngapain sih? Umur 38 Kak Ocha ngapain? 28 sama 19, bedanya weekendnya itu gimana? Mungkin kalau 19 tahun aku masih ini kali ya, karena baru lulus sekolah juga, jadi aku tuh masih kuliah waktu itu. Iya, semester 1 lah. Iya, masih kuliah. Jadi kalau weekend itu aku ngabisin waktu ya di sama anak kampus. Karena kan aku dulu jurusan DKV kan. Kalau DKV itu nggak banyak materi, jadi kita tuh banyaknya prakteknya. Dan juga kayak dulu tuh aku waktu kuliah, kamu tahu Galeri Nasional yang ada di Gambir? Enggak tahu, aku taunya perpustakaan yang itu yang jadi gede. Di dekat Gambir tuh ada Galeri Nasional. Jadi tuh setiap tahun anak DKV itu tuh ada kayak apa ya? Studi visit nggak? Bukan studi visit, kayak anniversary-nya atau gathering-nya anak DKV seluruh Indonesia. Ya, jadi kita tuh bikin setiap kampus itu satu-satu tuh ngasih karya. Dan itu kita ngumpulnya semua di Galeri Nasional. Dan saat 19 tahun itu aku full bener-bener jadi anak desain. Jadi bener-bener jadi anak seni banget waktu itu aku ya. Jadi weekendnya itu ya kuliah juga. Kuliah juga kayak kamu bayangin aku pernah ke Menteng. Kalau kamu tahu Menteng pasti tahu ya. Itu aku bawa kanvas gede. Kanvas yang cuma segini dong. Yang kecil ya, yang kotak doang. Yang kecil sama bawa cat. Pertama kan kalau di kanvas itu kan buat cat ya. Nah aku bawa sketchbook juga, ya kan yang cuma kecil doang. Itu aku random aja sama teman-teman aku, aduh kemana ya, kita ke Menteng kali ya, nyantai di Menteng makan. Banyak banget kan Menteng jajanannya enak banget ya. Kita ke Menteng aja deh, ke Menteng. Tapi kenapa harus Menteng? Nah kan di Menteng itu kan dulu banyak banget anak skate-nya kan. Skate? Iya skate skateboard? Skateboard ya kan. Banyak banget skateboarder kan di sana kan. Nah ya udah akhirnya
aku tuh cuma buka sketchbook, terus mereka lagi ngapain tuh aku nge-sketch doang. Hobinya nge-sketch doang. Nge-sketch gini. Sketch dulu ya, gambar-gambar iya, mentahnya dulu. Iya, mentahnya dulu. Nanti baru ini aku mainin chat aku segala macam. Bener-bener dibilang pricey banget kuliah di DKV tuh iya. Karena beli kanvas. Bukan, yang mahal itu pensilnya tuh beda-beda. Oh iya. Pulpen spidol itu beda-beda. Beda. Ada yang itu satu tuh hampir 50.000 lebih. Nah, iya benar banget, Jadi aku suka desain, aku suka seni, tapi aku waktu itu berpikir kenapa aku harus pindah ke PR karena waktu itu aku belum punya relasi yang puji Tuhan banyak besar lah. Iya, jadi aku berpikir gue ini ke depan ini gue mau jadi apa ya? Aku berpikir kayak gitu, Cil. Mama, itu dari umur 19 tahun, udah mau ke 20 tahun tuh. Iya, aku udah mikir, aduh 20 tahun nih gue mau jadi apa ya? Akhirnya aku berpikir kayak kayaknya, nah di situ zaman aku dulu jurusan kuliahnya itu visual komunikasi, visual komunikasi, ya kan, bukan DKV, desain komunikasi visual belum, masih Viskom, masih Viskom. Nah Viskom ini pengen dihapus, pengen disatuin sama desain grafis, desain komunikasi dan lain-lain. Jadilah namanya DKV. Jadinya di officialin, DKV, jurusan DKV. Nah visual komunikasi ini dibilang sama rektor aku, ini mau dihapus apa mereka pada pindah-pindah aja. Akhirnya pada mencar, ada yang ke broadcast, ada yang ke PR, ada yang ke manajemen dan lain-lain kan. Aku masuk ke PR. Kamu bayangin, sudah jadi resmi anak seni, pakai boots setiap hari, pakai sneakers setiap hari, pindah ke PR yang pakai rok. Pakai rok, iya benar. Kalau PR itu kan kayak sekretaris gitu ya. Iya, PR itu kan public relation, humas. Kita itu diajarin gimana cara kita relationship sama orang. Iya, berbincang dengan orang. Karena PR itu adalah tombak utama perusahaan. Benar, dia yang bagian keluar-luar ya. Dia akan berurusan dengan klien-klien perusahaan. Bener. Dia yang harus menjual. Bener. Jadi menjadi seorang PR itu kita nggak boleh pendek wawasan, nggak boleh public speakingnya itu kurang nggak boleh. Terus juga kita nggak boleh salah fashion. Yes. Jadi harus benar-benar diajarin. Dan attitude juga manner dan lain-lain. Cara makan aja tuh diajarin. Cara makan aja tuh diajarin. Itu ya? Yes, betul-betul. Aku dari DKV pindah ke PR. Susah nggak adaptasinya? Adaptasinya nggak susah, cuma adaptasi sama anak-anaknya. Kalau untuk fashionnya, untuk ininya, aku ya karena dari dulu entusias juga di fashion, jadi kayaknya agak sedikit gampang ya. Kau bayangkan, aku pertama kali baru pindah hari pertama salah masuk kelas. Salah masuk kelas, aku udah serobot, masih pakai boots waktu itu. Aku pakai Dokmer dari 2012 deh. Iya ya. Dari 2012 masuk ke kelas PR, dosennya bingung, semua kan pada cantik, wangi dan lain-lain. Aku masuk bawa tasku, kamu tahu anak DKV yang tasnya cuma kayak tote bag ya? Bukan. Tote bag juga sama yang ini loh, tas buat kertas-kertas yang panjang begini kayak tahu yang bulat ya. Yes. Itu kan kalau masukin kertas kan nggak perlu dilipat-lipat, jadi cuma kita gini-gini doang, masukin pulpen, masuk gitu kan. Pakai tas itu. Mau ngapain? Apa? Ini kelas PR ini pelajaran ini matkul ini. Iya betul. Saya anak pindahan Pak dari DKV. Duduk paling belakang. Buset, aku kayak besok kau nggak ada lagi pakai boots ya, pakai ya minimal flat shoes, high heels atau enggak yang heels yang standar lah. Iya, nah itu that's why aku tuh bisa masuk ke beberapa gaya fashion tuh karena memang sudah diajari gitu. Dari kuliah. Jadi ya udah akhirnya kuliah PR, belajar PR. Nah di situ aku ngerasa berarti gue harus kesini nanti besarnya. Nah dari PR itu aku udah mengurangi untuk bermain. Lebih baik aku freelance kayak ambil job yang bisa diambil. Iya, kayak freelance apa walaupun masih kuliah dan lain-lain. Nah itu tuh sebenarnya seru banget gitu loh. Dari masa kita masih kecil, kita udah explore. Kita udah kenal banyak orang. Kamu kenal banyak teman. Di situ nanti pas kamu udah umur
25 tahun tuh kamu akan sadar, oke, gue seru banget ya waktu dulu ya. Kamu belum Iya, ngerasain itu kali ya? belum, karena aku belum Kamu- nyampe di 25 sih sebenarnya ya. Karena kalau anak zaman lagi, anak 90-an itu tuh sekarang tuh udah kebanyakan tuh udah menikah. Iya, udah pada Di nikah. angkatan aku tuh semua udah rata-rata nikah semua kan. Iya, Kayak mungkin mereka, kalau ada yang belum nikah ada cuma sepersen doang lah iya. ya, 1/2 Dan persen. lebih yang cepat nikah tuh perempuannya, karena mereka pikir gue umur 25 kok gue belum nikah. Gue udah kayak gue ngerasa gue nggak laku nih gini. Serius Cil, Iya. serius kayak Oh, gue harus nikah. Tapi yang laki-laki tuh masih kejar karir, benar, masih ini, masih. benar. Jadi kalau kita reuni, Cak, udah nikah, Tapi masih kerja, masih, tapi udah nyetar duluan. You know? Jadi gitu Cil, jadi seru banget sih. Memang dari aku mengajarkan kamu, aku mau kasih saran ke kamu dari umur kamu yang masih segini, perbanyak relasi kamu, perbanyak Explore lah. explore. Kamu harus kenal banyak orang, karena kita kenal banyak orang itu at the some moment itu kamu bakal butuh mereka. Benar. Kayak gini, contohnya, kamu butuh info apa? Kamu kenal sama teman kamu yang memang tahu info Taunya itu. infonya. Iya, kamu bisa hubungin dia dan Bisa, dia akan kasih informasi itu ke kamu. Gitu. Semakin banyak kamu mengenal orang, semakin banyak relasi kamu. Semakin banyak relasi. Semakin bener. kamu menutup diri, semakin susah untuk kamu berkembang. Bener. Jadi aku mau kasih saran ke kamu. Di umur kamu yang masih sekarang itu explore banyak hal. Kamu bekerja di sini, kamu nggak ada salahnya juga untuk belajar yang lain. Kamu harus benar-benar mumpung di umur kamu yang masih muda ini, ya memang harus explore. Jangan sampai nanti kamu udah matang di umur yang matang, kamu bingung mau kemana. Kamu nggak punya experience yang banyak gitu kan. Karena di zaman yang sekarang ini yang dibutuhkan adalah experience, bukan titel. Bukan, iya benar. Jadi you mau titel S2 tapi you nggak ada experience, gak you punya akan skillnya tetap juga kayaknya. you akan tetap out. Ya, Gak gitu. bisa tetap. Jadi perbanyak experience kamu, perbanyak relasi kamu, perbanyak hal-hal yang kamu pengen tahu tuh, kulik dari sekarang supaya nanti kamu udah di at the top of level ya, lah. Ya, kamu bener. tuh akan kayak gue ini bisa mana? Iya. Gue udah siap terbang. Benar. Tapi kalau misalkan dari teman-temannya Kak Ocha banyak kan cewek apa cowok? Rata, balance. Oh, rata. 90, Jadi kalau misalkan ya. lagi nongkrong gitu, yang tadi Kak Ocha bilang kayak lagi gathering gitu selama 2 bulan sekali, ada cowoknya juga? Ada cowoknya juga, ada ceweknya juga. Dan kita tuh benar-benar pure. Kalau kata orang nih ya, kita intermezzo sedikit. Kalau kata orang, cewek sama cowok itu kalau sahabatan gak mungkin gak pakai hati. Bener. Pasti ada yang menyimpan perasaan, terus tiba-tiba let go. Ada yang CLB, ada yang simpen-simpen sendiri aja. Iya, gitu. pasti ada. Secret admirer. Iya, pengagum rahasia tuh pasti ada gitu kan. Tapi kalau aku tekenin ke teman-teman aku tuh, kita tuh teman. Lu sahabat gue. Jangan pernah naruh hati sama gue. Gitu kan. Karena kalau kita pacaran, ini semua akan bubar. Bener. Ini akan awkward moment jadinya. Ini nggak akan ada lagi. Lebih baik ya udah. Gue juga sayang sama lu sebagai sahabat. Gue sayang sama lu. Kalau lu sakitnya itu gue khawatir. Aku bilang kayak gitu. Gue sakit lu khawatir. Dan kita sayang sebagai sahabat. That's it. Udah nggak usah lebih gitu kan. Jadi kalau kita nongkrong tuh ada perempuan, balance. Perempuan segini, laki-laki segini. Dan itu bener-bener semuanya tuh nggak ada yang cinta lokasi. Nggak ada yang cinlok lah. Nggak ada yang cinlok gitu. Nggak ada gitu. Iya, berarti keren banget ya. Maksudnya enak banget kalau misalnya kita ketemu sering-sering tapi bosen. Yes. Sekalinya ketemu tuh langsung berkualitas gitu. Yes, gitu. Karena kalau kata orang juga, tahu berapa tahun lalu tuh ada yang keluarin quotes kayak gini. Semakin besar itu kamu akan semakin kehilangan teman-teman kamu. Karena kamu sibuk dengan kegiatan kamu, teman-teman kamu dengan sibuk juga dengan kegiatan mereka, benar. Dan semakin lama circle kamu tuh Kecil akan banget. mengerucut dan itu di situ tuh kelihatan mana teman yang benar-benar stay, mana teman-teman yang cuma maunya doang, temporary, bener. ya kan, mana yang permanen. Dan di situ kamu akan percaya sama aku, di umur 25 kamu akan menyadari ini teman gue sesungguhnya. Di umur kayak range umur 22, 23, 24 itu akan buaya makin besar sekali sih circle kamu. Karena banyak banget kita cari teman. Tapi di umur 25 itu benar-benar kayak percaya nggak percaya, kamu akan menyadari ini teman permanen apa teman temporary. Gitu, karena ya itu aku followersku nggak banyak, cuma 1000 something. Tapi puji Tuhan mereka
orang-orang hebat gitu loh. Jadi ya itu alasan aku memperbanyak experience, memperbanyak relasi supaya semakin aku tua itu aku harus berkualitas. Benar. Gitu. Dan aku mengajarkan adik-adik aku yang semua di sini, Alia, April, Gita, Yu, dan semua yang ada di sini operator. Aku selalu bilang kayak lu harus berkualitas deh. Lu jangan lu harus explore banyak hal gitu. Benar. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang weekend, kita balik lagi ke topik, kita udah nyerempet kemana-mana. Nyerempet banget ya. Kalau kita balik lagi ke topik weekendnya aku sama Ucil itu lebih ke quality time. Tapi kita juga sometimes kita juga butuh kok main sama teman. Bener. Kita juga butuh ngobrol sama teman. Butuh teman buat kita curhat sebenarnya. Setidaknya dia mendengarkan aja. Bener. Gitu. Kayak aku percaya Ucil ini tipe orang yang suka ngobrol juga kok. Ucil ini suka dan enak banget diajak ngobrol dia. Maksudnya dia mendengar, tapi aku tuh nggak ngomong sendiri gitu loh. Dia ada pertanyaan, ada feedback balik. Ada feedback balik yang dikasih ke aku. Makanya aku suka ngobrol sama Ucil karena itu. Dan dia juga tipe orang tuh kayaknya friendly juga. Bisa friendly. Friendly banget dan ke cowok bisa, ke cewek bisa dan lain-lain. Nah makanya itu aku selalu ngobrol sama Ucil itu. Kamu boleh sobat badak semua boleh tanya sama Ucil ya. Kalau ngobrol sama aku pasti deep talk. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kita selalu ngobrol yang deep talk. Di sela-sela pekerjaan kita tuh kita selalu kayak ngobrol apa. Nanti cuma 5 menit 10 menit terus kita cabut. Iya cabut. Pisah sendiri-sendiri gitu. Karena weekendnya kita itu kan bekerja. Bekerja juga. Jadi, kita juga. Bekerja tapi harus disalingin juga kayak kita beli apa ya? Iya benar. Kali ya, kita makan ini kali ya, kita ini segala macam. Kita harus pintar-pintar socialize. Ya, kita harus pintar-pintar naikin mood kita juga. Jangan sampai bekerja moodnya drop. Work life balance. Waduh, betul banget. Jadi tapi, nih aku mau nanya sama Kak Ocha. Kak Ocha itu kan dulu bilang katanya dari DKV itu pindah ke PR. Yes. Kan Kak Ocha ini wawasannya luas. Puji Tuhan. Dari itu tuh udah dari DKV dulu, apa baru pindah ke PR? Dari DKV, dari 2012 aku masuk DKV itu, puji Tuhan. Berarti kuliahnya 2012 ya? Ya, aku lulusan SMA 2012, aku langsung kuliah di salah satu universitas swasta. Aku masuk DKV. Dari DKV itu aku menyadari, sebenarnya setiap jurusan kuliahan itu pasti kalian akan mendapatkan satu apa ya? Satu klik gitu loh kayak gue mau kemana nih, ini circle gue mau kemana nih, jurusan gue mau kemana, tapi tergantung orang-orangnya. Benar. Kalau anak DKV itu kan melekat banget dengan anak-anak seni banget. Kita nge-create sesuatu bukan ngegarap sesuatu, ngerti nggak kamu? Kita ngegarap tapi kita bikin dulu sesuatu. Tapi dulu di angkatan kakak itu kayaknya masih ada nggak yang namanya seni murni? Seni murni kayak mana? Jadi bener-bener bukan DKV. Kalau DKV itu kan digital ya kak? Oh enggak. Justru angkatan aku, kalau DKV zaman sekarang itu lebih ke digital. Angkatan aku, kita belum desain di laptop, kita masih desain nge-scan. Jadi aku tuh UTS-nya aku nih. Canvas. UTS-nya aku tuh bener-bener kita tuh, kamu tahu sketchbook yang segini tuh harganya berapa ratus ribu kan? Dulu mahal ya? Dulu mahal, dan sekarang aku nggak tahu sih berapa, aku nggak tahu. Jadi kita dulu tuh nge-sketch UTS, kamu tahu UTS aku apa? Gambar 3 orang random di kantin. Iya. Dan itu harus realis. Kamu nggak boleh gambar yang cuma bulat, gini tangan enggak. Benar-benar harus benar-benar stickman ya kan? Iya. Bisa gambar stickman kan? Nggak boleh yang kayak cuma gambar orang enggak. Itu harus benar-benar realis. Dan itu benar-benar dipakai otak kiri. Otak kiri tuh benar-benar kayak kayak ada shadow-shadownya. Wah, jadi gitu ya? Nah itu kenapa aku puji Tuhannya tuh aku bisa ngatur mood aku. Karena itu dari DKV tuh udah diajarin banget dari zaman kuliah tuh aku udah diajarin gimana cara ngatur mood aku. Cara aku bisa bekerja. Misalkan nih aku sakit, tapi aku harus UTS atau aku harus bekerja live di sini sama Sobat Dadak. Itu tuh aku punya triknya untuk naikin mood aku. Jadi lakukan sesuatu yang kamu suka, kayak dengerin lagu. Terus kayak ngomong dalam hati, gue mau kerja di sini, gue harus naikin mood gue. Gue mau kerja di sini. Nyanyi dulu, gue mau kerja di sini, gue mau kerja di sini. Naik mood lah langsung. Naik. Jadi naikin, kita harus belajar tahu diri kita dulu. Kita harus tahu siapa lu sebenarnya, gitu. Kayak kamu harus tahu dulu siapa diri kamu, harus mengenal diri kamu juga. Benar. Tapi kunci untuk kita hidup bahagia itu apa sih? Kamu tahu nggak? Enggak. Apa tuh? Kunci untuk kita bahagia itu ikhlas. Merelakan. Memaafkan. Jadi
Kalau kamu pengen hidup bahagia, setidaknya kamu harus mengerti dulu cara ikhlas itu apa. Cara memaafkan itu kayak mana. Jadi ketika kamu sakit hati sama orang, kamu memaafkan dia, itu dada tuh kayak wah enak banget sih, plong sih pasti. Plong banget, sesakit-sakitnya kamu ya, yang penting kamu bisa mengikhlaskan bahagia hidup kamu seumur hidup, dunia akhirat. Iya, bener. Jadi sesakit-sakitnya kamu dalam bekerjaan, sakitnya kamu dalam kuliah, sesusahnya itu dalam kuliah, kalau kamu ikhlas dalam mengerjakan, terus kamu tulus, kamu akan enteng. Pokoknya jalan terus. Kamu akan enteng gitu. Bener. Jadi yang penting dekat sama Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan, ya kan? Kita harus terus berserah, terus kita harus berjuang terus, karena pada intinya walaupun kita punya keluarga, kita hidup ini akan yang menentukan diri kita sendiri. Benar. Kita punya I have my own path lah ya. Kita punya jalannya sendiri. Betul. Jadi teman-teman kita tuh kita jangan pukul rata. Jangan jadiin tolak ukur gue harus kayak teman gue. No, kita udah punya rezekinya masing-masing, gitu kan. Jadi lu harus jalan di path lu sendiri, gitu. Jadi kalau ngomongin weekend ya itu. Tadi kalau misalkan berarti dulu seni murni itu bisa masuk ke DKV? Yes, bisa. Kalau sekarang kan beda tuh, DKV. Kamu tahu apa namanya? Tes DKV itu apa? Gambar. Sebelum kita masuk ke universitas dan ngambil jurusan DKV kan ada tesnya. Tesnya itu warna zaman aku tes buta warna. Yes, tes buta Kedua, warna. Tes kebersihan dari narkoboy. Ketiga itu nge-skate. Nge-skate-nya kamu tahu gambarnya kayak mana? Gimana? Dikasih ini apa namanya nih? Kayak kertas? No, HVS. Oh, HVS. Atau buku gambar. Zaman aku dulu buku gambar. Beli buku gambar. Jadi cuma disuruh tesnya kayak gini. Bikin garis 10 no miring. Ya. Harus bener-bener rata. Lurus. Rata. Kan ada orang yang memang gaya nulis itu begini. Iya, ada yang begini. Ada. Nah, itu tuh gesturnya tuh bisa menentukan kelurusannya. Jadi itu tesnya dulu. Tes. Wah, susah ya. Terus disuruh bikin anyaman. Gambar anyaman, tapi garis nggak boleh ada yang belok-belok. Mencong dikit suruh ulang. Dan itu bisa bikin gagal tes kita. Tes buta warna tuh warna yang kayak ada angka dan lain-lain itu. Bener. Satu pokoknya kuncinya adalah kalau mau masuk DKV itu kita harus bisa pegang pensil. Kita harus bisa, karena angle pegang pensil itu beda. Beda juga sayang. Bener. Ada yang pegang pensil di sini, ada yang di sini. Iya bener. Ada yang megangnya begini, ada yang megangnya rata. Terlalu begini nanti gambarnya gimana? Terlalu begini gambarnya gimana? Itu. Jadi bener-bener ribet banget. Dan kamu tahu di tes buta warna itu kan cuma yang angka dari ada kelihatan sampai nggak ada, sampai susah banget yang ngelihatnya ya. Dan itu ada levelnya. Oh iya. Ada levelnya. You cuma bisa sampai level 5, you nggak lolos. You nggak lolos. You cuma sampai level 5, you nggak lolos. Dan itu kamu tahu, bayangin bikin garis doang, Cil. Itu diliatin tukang tesnya. Itu kita juga deg-degan pasti. Deg-degan, Cil. Tremor itu tangan pasti. Kamu bayangin, sudah surut pensil, pensilnya lancip banget. Udah garis begini patah ulang. Bisa gagal, Cil. Gimana itu loh. Jadi bener. Seru banget. Aku pride dalam diri aku bangga pernah aja belajar DKV, aku belajar bisa. Cuma aku nggak belajar tentang desain dan digitalnya, ngerti nggak kamu? Nggak di komputernya enggak, tapi berarti cuman full manual aja. Manual, aku anaknya manual banget. Tapi berarti bisa dibilang kakak ini seniman nggak? Seniman gini, kamu tahu arti kata artis gak? Artis itu seseorang yang punya menghasilkan suatu art. Betul. Jadi penyanyi, pemain film, kamu, aku, kita itu artis. Art seseorang yang meng-create atau mau menghasilkan karya. Jadi lu mau di labelin lu seniman atau bukan, lu punya karya nggak? Lu bisa menghasilkan atau menginfluence seseorang nggak? Gitu. Jadi kalau dia ngecap influencer atau gue selebgram, oke lu selebgram tapi kan lu cuma mengendorse sesuatu. Lu tidak menginfluence seseorang, lu bukan artis, lu hanya selebgram, lu hanya artis di sosial media. Kalau lu mau dikata seniman, lu harus punya karya. Benar. Yang benar-benar seniman itu band-band yang Indonesia yang zaman-zaman dulu, Dewa 19. Benar. Mereka benar-benar artis. Seniman itu berarti mencangkup banyak banget ya. Yes. Penyanyi, pelukis. Pelukis.
Dan seorang ibu itu juga seniman anyway. Seorang ibu itu juga seniman. Mereka bisa masak, mereka bisa mengurus keluarga. Tangannya ada 6 lah. Tangannya ada 6. Terlihat cuma 2, tapi sebenarnya ada 8 di belakang sini. Dia bisa masak sambil ngerjain PR, bisa ngepel, bisa ini. Jadi seorang ibu itu seniman menurut aku. Seniman yang paling hebat di dunia karena dia bisa semuanya. Gitu. Jadi nggak perlu yang namanya lulusan sebagai seorang seniman. No. Itu cuma title doang. Ya kan? Itu cuma title doang. Lo lulusan DKV, oke, lo cuma DKV. Tapi ada beberapa teman aku. Ada beberapa dari teman aku lulus S1 Sarjana Desain Komunikasi Visual. DKV lah ya. DKV. Tapi dia nggak kemana-mana. Dia cuma stuck di situ. Karena waktu zaman dia kuliah dia nggak membangun relasi yang besar, komunitas yang besar itu dia nggak bangun. Jadi itulah kenapa aku ajarin kamu relasi. Pentingnya relasi. Zaman sekarang itu kalau you mau masuk perusahaan atau you mau masuk pekerjaan di yang lain atau you mau coba masuk komunitas, you harus punya relasi. Kalau you nggak punya relasi, you akan susah. Susah banget masuknya dan itu tuh betul kan? Betul, karena waktu itu sebelum aku kerja di sini ya, waktu itu mau cari kerja di mana, ada nih salah satu kayak kafe gitulah, kafe yang udah besar dan mungkin tahu lah ya, pasti Kak Ocha pasti tahu lah. Nah, dia ini kalau misalkan kita interview, dia pasti selalu nanya, di sini ada kenalan nggak? Betul. Iya, itu dia. Betul. Makanya itulah pentingnya dunia relasi. Itulah pentingnya kalian membangun relasi, komunikasi, bangun public speaking yang bagus supaya kalian bisa diterima di public. Karena kalau kita udah jadi public enemy itu udah susah. Susah banget kemana-mana ya. Udah susah. Karena mukanya tuh udah dicap gitu ya. Iya, gitu. Jadi kita harus bangun. Ya setidaknya kita punya experience dalam diri, kita punya skill, minimal kita punya skill, jadi kita tahu kita itu mau kemana, kita nggak stuck gitu loh. Jadi dan itu aku bilang lagi, butuhnya pentingnya relasi itu supaya kamu ketika nanti ucil di umur middle kamu quarter life kamu akan nggak bakal ngerasain yang namanya FOMO, nggak akan ngerasain namanya insecure, karena kamu punya dalam diri kamu harus pede, gitu. Kamu harus percaya sama diri kamu. Gue ini punya gue punya skill, jadi gue bisa, gitu loh. Jadi kalau kamu udah kalah sama rasa insecure kamu dalam diri kamu, susah sih. Kamu akan susah kemana-mana. Dan padahal dunia itu menerima kamu, tapi kalau kamu udah punya rasa insecure dalam diri yang besar, kamu nggak akan melangkah. Gitu loh. Jadi pesan aku itu buat adik-adikku semua di sini, perbanyak relasi kamu, perbanyak skill kamu, perbanyak. Even kamu cuma part time 2 minggu, itu skill. Bener banget. Even kamu cuma kenalan sama orang dalam waktu 2 jam, informasi yang kamu dapat bisa kamu serap. Iya, bener. Kamu setidaknya kamu sudah tahu, aku namanya Ocha, kamu namanya Ucil. Oke, kita pernah kenal, kita pernah duduk bareng. Kita pernah ngobrol-ngobrol apa yang kita suka dan apa yang gak kita suka. 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian kita ketemu lagi. Hai, kita ketemu lagi, kamu lagi. Iya, benar. Itulah yang namanya relasi. Bener banget. Kita harus pintar dalam bergaul, dalam membangun relasi, membangun skill, experience dan lain-lain. Itu harus pintar. Nah, Kak Ocha ini kan udah umur 27 ke atas. Ya. Udah pernah berarti yang namanya ngelewatin quarter life crisis. Pernah nggak? Pernah rasain nggak? Nggak. Kalau kemarin aku pernah ditanya sama seseorang baru-baru kemarin, aku ditanya, apa yang benar-benar bikin kamu itu stressful? Ditanya. Yang benar-benar bikin aku stressful itu ketika atau aku ngerasa aku benar-benar krisis banget nih, kayak down banget nih. Itu apa ya, di umur 25-26 deh kayaknya. Berarti kan itu quarter life crisis. Iya, benar. Aku kayak mau kemana, masa depannya di mana? Gue mau kemana nih? Sedangkan emak gue kayak udah nge-push gue. Lo mau jadi apa lo? Gue udah kasih bahan buat lo ya. Nah di situ aku bergerak. Di situ aku, oke, gue punya ini. Kayaknya gue harus kesini deh. Kayaknya gue harus begini. Coba dulu, minimal melangkah. Jangan diam di tempat. Benar. Minimal coba, minimal hubungin teman kamu. Gue butuh ini deh. Lo tau gak sih channel di sini tuh apa? Kayak segala macam. Perbanyak, ya benar. Perbanyak, dan itu akan kalau misalkan kamu ngalamin di umur 25 itu kamu nanti kalau kamu di umur 25 kamu hubungin aku ya. Jadi kamu kayak Kak, ternyata di tanggal 13 Agustus 2022 kita ngebahas ini Kak. Aku sekarang ngerasain Kak. Oke. Tapi gimana caranya Kak Ocha ngelewatin itu? Maksudnya
gerakan utamanya selain orang tua apakah dari dalam diri sendiri Iya juga? betul, Kak? udah pasti dong, udah pasti. Aku pastinya berdoa, Tuhan bantu aku ya. Aku mau keluar dari keterpurukan ini, jadi tolong bantu aku. Dan yang pertama itu aku selalu minta restu orang tuaku. Oh iya benar, karena restu orang tua itu paling penting. Aku mau berangkat kerja aja, aku secuek-cueknya aku sama orang tua aku ya. Aku mau berangkat kerja, aku pasti chat dia, Mama, kerja aku ya. mau kerja ya. Doain aku, oke nak, good luck. Good lucknya dia, terus dengan kata iyanya minimal iya atau iya, itu tuh udah Tuhan sayang tuh akan ngelindungin kamu dalam seharian itulah. Seharian itu. Jadi doa orang tua tuh penting banget. Kamu kamu mau live sekarang, kamu bilang sama orang tuaku, Mama aku mau on air nih. Doain lancar ya. Kamu nggak akan sadar itu akan lancar gitu aja. Iya, karena doa orang tua itu yang melindungi kita dari segala hal gitu kan. Kayak aku ngomong sama mamaku, aku masih hidup sampai sekarang itu karena doa mama kok. Karena Tuhan yang melindungi dan doa mama juga. Benar. Gitu. Jadi apapun restu orang tua itu penting banget. Jangan melawan restu ya, Yuyu pada ya. Kayak lagu itu ya. Aduh. Restu ya. Benar. Gitu. Karena kalau misalkan nggak direstuin tapi kita tetap ngelakuin tuh ada aja baalnya ya. Iya betul. Itu ada aja baalnya. Itu banget. Itu jelas banget ya, jelas banget. Bener. Ada pengalaman nggak sendiri? Oh banyak. Banyak ya ternyata Kakak Ocha ini ya. Aku banyak pengalaman yang kena baalnya. Oh baal sekali. Baal sekali ya. Baal sekali. Tapi ya itu balik lagi namanya juga orang tua pasti memaafkan. Bukannya aku punya mindset oh nanti orang tua gue juga pasti maafin kok, enggak. Tapi ya namanya pernah berbuat salah pasti ngerasa bersalah juga kan sama orang tua kan. Tapi orang tua tuh pada intinya dia akan memaafkan. Gimana cara kita membuktikannya kalau kita tidak akan melakukan itu lagi? Bertanggung jawab atas kesalahan. Tanggung jawab atas kesalahan sama omongan. Bener. Apalagi laki-laki itu yang dipegang omongannya. Kalau you tidak bisa dipegang sebagai laki-laki, tidak bisa dipegang omongannya, you bukan laki-laki namanya. Iya benar, karena harus bertanggung jawab ya sebagai laki-laki. Betul, karena pada intinya laki-laki itu dikodratkan untuk memimpin keluarga. Betul sekali. You yang membawa anak perempuan orang untuk bersama dengan you. You ya kan. Jadi you harus hebat. Well prepared. Oleh karena itu banyakkan juga yang laki-laki yang baru menikah itu bahkan baru umur 27 ke atas. Iya. 28. Karena mereka harus settle dalam segala hal. Bener. Mereka harus menyiapkan finansial, mental, bener terus tanggung jawab yang besar. Karena bener banget. Ketika mereka udah tunangan itu kan berarti udah ngikat. Yes. Oke, berarti gue mau sama dia seumur hidup nih. Oke, dari selama tunangan itu dia harus nabung dulu untuk menikahi. Iya benar. Karena kan apalagi kalau udah menikah itu ya lebih baik tinggal berdua aja, jangan di rumah mertuanya, jangan di rumah orang tua. Konspirasi ya kalau ngomongin mertua. Itu konspirasi juga sih ya. Cuma lebih baik sesusah-susahnya, sesederhananya kita ketika kita udah menikah lebih baik kita tinggal berdua. Iya, tinggal berdua aja. Biar kita berdua aja yang tahu gitu. Iya, jangan itu penting banget ya. Ya, biar kita berdua aja yang tahu. Jadi kalau kita ribut berdua, udah kita aja yang tahu. Jadi relationship orang tua sama mertua tuh kayak kita baik-baik aja kok. Iya, jadi jangan apa-apa udah nikah terus masih dicampur tanganin sama orang tua, itu mertua. Ribet banget gak sih? Ribet karena banyak banget tangan dan kepalanya yang bakal mikirin. Iya, dan nanti ketika you udah punya anak, nanti mertua sama orang tua nih yang ngerasa udah ngurusin you selama you masih hamil akan bawa anak you kemana-mana, ngerti gak? Jadi you gak akan ngerti kan maksudnya? Iya, bener banget. Jadi lebih baik kita ya udah kita berdua atau bertiga sama anak kita aja, ini rumah tangga kita biar kita yang atur. Biar kita aja yang ngatur, bener banget. Karena kalau misalnya kita berdua atau bertiga pun weekend pun enak. Yes. Bener. Kosnya gak gede ya, Wak. Iya, bener. Karena kan cuma bertiga doang. Kalau misalnya kita bawa mertua kan kita harus biayain lagi mertuanya. Itulah. Tapi ya apa ya, Cil ya? Kalau aku tuh ya, aku berpikir gini, aku punya mindset kayak gini sih. Lu selama lu mau berusaha, pasti ada jalan. Mau bekerja, Tuhan pasti buka jalan kok. Pasti ada jalannya. Jadi lu jangan pernah takut, jangan pernah kalah sama rasa takut. Karena rasa takut dalam diri itu yang bikin lo stuck. Gitu. Jadi jalan terus, hadepin yang ada di depan lu terus. Yang penting lu tetap keep on track lu. Lu harus punya tujuan dalam hidup. Lu gede itu mau jadi apa? Minimal you di umur 25 tuh you mau jadi apa? Mimpi aja dulu dari sekarang. Mimpi dulu jadi. Karena mimpi itu gratis. Ya. Mimpi itu gratis dan gak ada yang larang juga ya kan? Anak umur 4 tahun udah punya mimpi. Bayangin padahal dia mau jadi polisi, mau jadi apa yang mimpi dulu. Mimpinya satu hari ganti. Hari ini dokter, besok polisi. Besok lagi pemadam kebakaran. Iya benar memang. Fireman. Atau enggak mau jadi tayo biasanya.
Jadi Tayo. Jadi bus yang warna biru itu ya. Iya, jadi gitu Cil, kayak minimal you punya mimpi di umur 25 you mau jadi apa. Jadi ketika umur 21 sampai 24 udah punya tujuan nih. Nanti kalau gagal dan belum nyampe di umur kasih target lagi. You, I mau punya kayaknya di umur I yang 30 I mau jadi ini. Jadi you selama bekerja tuh punya semangat. Yes. Karena kalau kita bekerja hanya berpikir kerja doang, cari duit doang, hanya mendapatkan gaji bulanan. Benar. You itu bekerja akan setengah hati. Ngerti maksud aku nggak? Ngerti banget. Jadi you harus berpikir, gue harus punya uang yang banyak, gue harus jadi orang kaya, gitu. Setidaknya gue harus bisa beli apa yang gue mau. Jadi ketika you bekerja, you akan makin semangat lagi. Makin membakar lagi. Karena bekerja itu bukan cuma soal gaji, tapi bekerja itu juga kita menambahkan soft skill. Betul. Hard skill, soft skill, semua kita tambahin pengetahuan kita juga di dunia pekerjaan. Itu. Kamu bekerja 1 bulan 2 bulan, you udah menambah relasi you, ya kan? Bener. Semakin lama you bekerja, semakin bagus CV you, ngerti gak? Ya kan? Jadi bekerja itu sebenarnya enak kok. Ada orang yang nggak suka bekerja, itu pribadi masing-masing. Cuma kalau aku pribadi, aku lebih baik bekerja sampai aku keringetan. Pertama kali kerja itu kapan Kak Ocha? Umur berapa? Masih sekolah aku udah kerja jadi model freelance. Di SMA. SMA itu aku udah kerja dari SMP. Pintar. Aku dari SMP udah mulai kerja sampai sekarang nggak berhenti kerja. Jadi aku tuh keluar dari zona anak mami. Ya. Dari zona anak mami itu ketika aku 3 SMA. 3 SMA. Aku keluar dari zona anak mami. Aku jadi model freelancer. Dari yang benar-benar modal project thank you. Project thank you ya, sampai benar-benar dikasih fee. Puji Tuhan, sampai sekarang ya itu. Jadi aku suka banget. Masih inget gak project pertama dulu apa? Project pertama itu aku pertama kali banget yang mendapatkan uang ya, jangan yang thank you doang, yang mendapatkan uang. Yang mendapatkan uang. Aku iseng-iseng. Project iseng nih. Project iseng. Jadi waktu itu di tahun 2013 itu ada 2012 apa 2013 Galeri Lafayette, tahu yang di Pacific Place? Kayaknya tahu. Galeri Lafayette yang ada di Paris. Jadi itu kayak brand gitu. Dia nyari 100 model untuk fashion show. Ya kan? Oke. Kalau you bisa lolos dan you bisa menang di catwalk itu, you dapat berapa ratus juta dan you bisa ke Paris. Berarti itu modelnya model catwalk, fashion show. Maksudnya exhibition gitu atau gimana? Gimana ya? Kayak random. Seleksi gitu nggak? Seleksi. Jadi lagi. Kita upload foto kita di website dia. Paling banyak likes itu yang lolos jadi 100 besar. Dari 100 besar baru itu. Ya, dari 100 besar you fashion show. You jalan kelilingin Pacific Place dan itu you harus atur fashion you sendiri. Jadi kalau aku tuh dapat cocktail waktu itu temanya. Jadi benar-benar dress yang ini segala macam. Ada lagi yang sporty, ada lagi yang ini dan segala macam. Nah, yang juara 1 itu kamu tahu? Aku yang fashionin dia. Oh iya. Jadi pas kita ancang-ancang di backstage, kita mau jalan, dia di depan aku bilang kayaknya kamu ganti deh celana kamu, kayaknya nggak cocok itu. Ganti, buruan, ganti. Dia ganti sepatunya, ganti. Tasnya pakai yang ini segala macam. Dia juara satu. Dia juara 1 dan itu aku fashion show di hari ulang tahun aku. Dia ngomong di depan stage sebanyak itu di PP, dia ngomong ini aku di fashionin sama teman aku yang sedang ulang tahun sekarang. Tepuk tangan. Itu aku dinyanyiin happy birthday satu Pacific Place. Ini keren banget, itu nggak bakal lupa dong. Itu aku nggak bakal lupa dan dia bilang apa? Voucher yang dia dapetin berapa juta untuk belanja di Galeri Lafayette itu dikasih ke aku. Jadi dia ke Paris. Tapi kakaknya sendiri juara berapa waktu itu? Kalau nggak salah 5 apa 3 gitu ya. Oh, maksudnya 5 besar lah. 5 besar, puji Tuhan. Dianya ke Paris? Dapat belajar sekolah fashion di Paris. Terus dia dapat berapa ratus juta tuh, dia ke Paris. Dan tapi dia ngomong itu yang benar-benar nggak pernah aku lupain. Dia ngomong happy bersatu Pacific Place, happy birthday buat aku tuh kayak gitu. Tapi itu berarti pertama kalinya. Aku ngerasain walaupun aku nggak menang juara 1, tapi setidaknya itu ada karya gue di situ Iya bener banget. Itu gue yang bikin, gue yang stylistin gitu loh. Kalau misalkan seseorang fashionin orang itu sebuah karya juga. Yes, itu seniman. Karena kita yang berpikir gimana caranya orang ini harus looks-nya tuh bagus. Karena
untuk berpikir fashion aja tuh butuh ini loh, butuh effort. Ada teori-teori gitu nggak sih? Biasanya banyak nggak sih teori-teori? Teori-teori tentang apa? Teori tentang fashion, maksudnya kayak nih sebelum kita mau ngelihat orang gitu ya, ini orang ini badannya gimana bagusnya? Oh iya ada. Itu alasannya kenapa model selalu fitting, selalu ukur lingkar dada, lingkar badan segala macam, tinggi badan, pinggul dan itu karena itu. Jadi kita kalau mau nge-sketch sebagai desainer, kita harus tahu dulu bentuknya berapa, kayak mana, ini baju yang harus cocok kayak mana, nanti perhiasannya tuh apa, rambutnya tuh, model rambut aja tuh banyak, ada yang silk ke belakang, ada yang kalau kita pakai gaun kayak Raisa itu lebih feminim banget kan. Itu kalau kita mau stylistin Raisa, ribetnya minta ampun. Minta ampun. Rempong banget. Jadi ya itu sebagai kita yang bekerja di dunia kreatif itu seru banget. Seru ya, iya bener banget, seru banget sih. Seru banget. Kamu akan belajar banyak hal di dunia kreatif. Nama juga kreatif. Kreatif ya kan, karena kalau kreatif itu ya pasti banyak banget. Kreativitas yang kita asah gitu kan. Banyak aja idenya muncul aja. Bener. Dan selama kamu bekerja di dunia kreatif, kamu nggak boleh pasif. Kamu harus terus. Bener Tanya terus, lakukan. Dibilang orang jelek jangan pernah insecure, dibilang ini belajar lagi. Apalagi kan kalau misalkan fashion itu juga harus ada maknanya kan. Yes, betul. Kayak baju ini maknanya apa? Satu contoh informasi buat Ucil nih ya. Di dunia perbusanaan, kalau kita mau ke wedding seseorang, banyak banget dari orang Indonesia itu yang sering pakai sneakers. Yes. Itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh karena nggak sopan, tidak menghargai. Itu acara formal, dimana kalian minimal pakai batik, celana bahan, dan pantofel. Kalau kalian mau pakai baju kemeja yang bukan batik, it's okay. Yang penting kaki kalian itu bukan sneakers. Karena sebenarnya kalau di perbusanaan yang betul. Itu nggak boleh. Sneakers itu nggak boleh masuk ke wedding. Karena dianggapnya tidak formal. Tidak sopan, lebih tidak sopan dan tidak menghormati orang yang sedang menikah. Karena kan kalau kita ke orang yang menikah itu kan sakral dan formal, gitu. Jadi sneakers itu nggak boleh masuk sebenarnya. Nah, simpel yang kayak gitu tuh, kalau kita di dunia fashion itu kayak, gitu kayak nggak boleh, gitu kan. Tapi kita nggak bisa masa kita tiba-tiba lawan gitu. Nggak boleh, lu nggak boleh pakai sneakers ini, nggak boleh. Lu siapa gitu. Jadi tapi tata aturannya tuh banyak banget Cil sebenarnya. Dunia kayak kita mau casual tuh ada juga aturannya. Ini banyak. Kita nggak berasa udah selesai Cil. Oh udah selesai ya? Oh my god. Ini udah selesai podcastnya. Oh iya nggak berasa. Jadi nggak berasa ya. Kita kenapa kalau podcast nggak berasa Cil? Kita ngomong mulu ya orangnya ya. Kalau begitu, karena ini juga podcastnya udah harus kelar, kita bakal lanjutin omongan ini di podcast selanjutnya ya. Kalau kita ada berdua lagi ya. Kalau begitu, jangan kemana-mana karena nanti sampai jam 9 malam acaranya seru banget di Zoom-nya Klub Sahabat Badan. Nanti bakalan ada Baba yang main BMB sama teman-teman semuanya. Dan kalian itu akan ditemani oleh Baba sampai closingan nanti karena Bunda Vita itu sedang ada halangan jadi tidak bisa hadir hari ini. Doakan untuk adiknya Bunda Vita, semoga adiknya Bunda Vita cepat sembuh. Dan Sobat Badak, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Entap Entul bersama Ucil dan Ocha. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan juga. Jangan kemana-mana karena kita akan terus hadir sampai jam 9.